warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Masito dari jurusan Ekonomi Syariah 2018. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Produktivitas, Rasio Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap peringkat sukuk korporasi pada perusahaan yang terdaftar di OJK dan yang di peringkat PT Pepindo periode 2015 sampai Januari 2020. Nah, langsung aja. Di sini terdapat 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, dan yang kedua landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dan yang ketiga metodologi penelitian. Nah, langsung aja. Pembahasan yang pertama itu pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang. Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi di Bursa Efek Indonesia yang perkembangannya cukup pesat. Sukuk diterbitkan oleh emiten kepada investor yang mewajibkan emiten membayar pendapatan berupa bagi hasil dan fee kepada investor dan membayar dana sukuk sampai tiba jatuh tempo. Menurut Pranoto et al. 2017. Ya, selanjutnya, menurut Brigham Houston 2010 terdapat 2 faktor yang mempengaruhi peringkat sukuk, yaitu ada faktor keuangan dan non-keuangan. Di sini faktor keuangan meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, solvabilitas, likuiditas, dan produktivitas. Nah, faktor non-keuangan yaitu faktor lingkungan hidup, status jaminan, stabilitas, regulasi, kebijakan akuntansi, dan sebagainya. Nah, adapun pemilihan variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil berbeda. Di sini ada grafik perkembangan suku korporasi dari tahun 2015 sampai Januari 2020. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai dan jumlah sukuk outstanding mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan di tahun 2015. Pada tahun 2015 ada 50 sukuk outstanding dengan total nilai 10 miliar. Pada tahun 2016 ada 55 sukuk dengan total nilai 11,5 miliar. Tahun 2017 ada 80 sukuk dengan total nilai 16 miliar. Tahun 2018 ada 100 sukuk dengan total nilai 21,5 miliar. Tahun 2019 ada 143 sukuk dengan total nilai 35 miliar per Desember 2019. Namun per Januari 2020 sukuk mengalami sedikit penurunan menjadi 142 sukuk dengan total nilai 34,5 miliar. Nah, adanya suatu kejanggalan yang mengakibatkan sukuk menurun pada Januari 2020. Nah, sedangkan di tahun-tahun sebelumnya sukuk terus mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat menemukan solusi dan mencari tahu pengaruh terhadap rasio likuiditas, produktivitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap peringkat sukuk periode 2015 sampai Januari 2020. Nah, berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang disampaikan oleh peneliti. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh rasio likuiditas terhadap peringkat sukuk perusahaan atau korporasi pada periode 2015 sampai Januari 2020? Kemudian, yang kedua, apakah terdapat pengaruh rasio solvabilitas terhadap peringkat sukuk? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh rasio produktivitas terhadap peringkat sukuk? Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap peringkat sukuk periode 2015 sampai Januari 2020? Ya, selanjutnya, bab 2. Di sini ada landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, pertama yang akan saya bahas landasan teori terlebih dahulu. Di sini ada landasan teori. Ya, lanjut. Menurut AAOV, the Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution, sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang menjadi bukti kepemilikan hak yang dibagikan atas suatu aset.
hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Peringkat sukuk atau rating obligasi syariah merupakan indikator ketepatan waktu pembayaran pokok utang dan bagi hasil obligasi syariah, yaitu mencerminkan skala risiko dari semua obligasi. Nah, menurut Purwaningsih 2013 terkait peringkat sukuk sama halnya dengan peringkat obligasi. Resiko obligasi terkait dengan kemampuan perusahaan yang mengeluarkan obligasi untuk membayar pokok pinjaman dan bunga pada saat jatuh tempo. Begitupun dengan sukuk yang mempunyai resiko terkait kemampuan perusahaan membayar pokok sukuk dan pendapatan margin atau fee sampai jatuh tempo. Nah, manfaat pemeringkat sukuk menurut Raharjo 2003 untuk investor yaitu informasi risiko investasi, yaitu dengan adanya peringkat sukuk dapat melihat informasi posisi risiko dengan jelas, sehingga pihak investor dapat meminimalisir dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Menurut Stephenson dan Sun 2014 dalam Galih Ratna dan Erika 2017, produktivitas adalah indeks yang mengukur output barang dan jasa dibandingkan dengan input. Ada tenaga kerja, bahan baku, energi, dan sumber daya lainnya yang digunakan untuk memproduksi output. Kasmir 2019, solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya, menurut Sortono 2001 dalam Silpani 2016, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya, menurut Sulistianto 2008 dalam Ayu 2013, ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang landasan teori. Kita lanjut ke pembahasan kerangka pemikiran. Nah, di sini kerangka pemikirannya ada 4 di sini. Ada rasio likuiditas sebagai X1, rasio solvabilitas X2, rasio produktivitas X3, dan ukuran perusahaan X4. Nah, di sini menunjuk kepada peringkat sukuk sebagai Y atau variable dependent. Nah, berdasarkan kerangka di atas dapat diketahui bahwa model dalam penelitian ini adalah meneliti mengenai pengaruh secara parsial rasio likuiditas yang diukur menggunakan current ratio, rasio produktivitas yang diukur menggunakan total asset turnover, rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset. Terhadap peringkat sukuk dengan menempatkan peringkat sukuk sebagai variabel dependent dan likuiditas, produktivitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Kemudian hipotesis, di sini terdapat 4 hipotesis. H1, rasio likuiditas berpengaruh terhadap peringkat sukuk. H2, rasio produktivitas berpengaruh terhadap peringkat sukuk. H3, rasio solvabilitas berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Dan H4, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Selanjutnya, lanjut ke bab 3, metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Nah, kemudian di sini ada perhitungan rasio likuiditas X1. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas diukur menggunakan current ratio. Nah, di sini rumusnya current ratio dibagi current liabilities. Ada rasio produktivitas, total asset turnover, net sales dibagi total aset, dan rasio solvabilitas, debt to equity ratio, total liabilities dibagi total equity kali 100%, dan ukuran perusahaan yaitu sama dengan log total aktivitas. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK tahun 2015 sampai 2020 yang sudah di peringkat PT Pevindo dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, ini terdapat 142 sukuk yang outstanding tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini yaitu 16 sukuk yang
terdaftar di OJK dan perusahaan yang mengeluarkan sukuk dan di peringkat oleh PT Pepindo tahun 2015 sampai Januari 2020, serta sukuknya yang masih beredar pada tahun pengamatan. Selanjutnya sumber data. Nah, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data ini diperoleh melalui dokumen atau laporan keuangan, arsip, dan media lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar suku korporasi yang masih beredar pada periode pengamatan dan diamati dari situs www.ojk.co.id. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi telah kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data-data mengenai peringkat sukuk didapat dari PT Pepindo pada tahun 2018 sampai 2020 dan teori diperoleh dari buku dan artikel jurnal. Yang terakhir ada teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, ada analisis regresi linear berganda, ada uji asumsi klasik di mana ada 4 poin di sini uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.